Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham finance lagi, bank-bank secondliner. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh BNLI, dan terakhir PNBS. Langsung saja ke saham pertama, ada BJTM yang hari ini ditutup menguat 2,56% ke harga 800. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal, BJTM ini sepertinya terkonfirmasi pola cup and handle. Dan sekarang supportnya itu ada di neckline-nya 780. Jadi menarikkah? Menarik. Dan BJTM minggu ini baru hari Senin sudah menutup gapnya di 800. Jadi kemana arah BJTM? BJTM kemungkinan besar bergerak di range harga ya. Karena biasanya dia ini naikkan cuma 20 poin. Nah, bisa jadi kalau nantinya hari besok merah dia turun dulu ya. Bapak Ibu beli jaga di 780. Karena sudah tahu nih pergerakannya mungkin di 780 sampai 800. Tektok area ini. Atau kalau dia lanjut naik ke 820 ya ini area resistennya, tapi dia bisa turun lagi mungkin ke 800 mantul naik lagi ya. Pokoknya jangan beli di pucuk kalau BJTM karena bisa turun, mending belinya di support. Kalau support minornya ada di 800 pertengahan, tapi support neckline-nya ya 780. Menarik kalau dia turun dulu ke 780. Jadi seperti itu. Dan kalau ini terkonfirmasi karena volume meningkat signifikan dan juga MACD-nya mengarah ke atas membentuk golden cross, bercat di atasnya juga terbentuk. Target kenaikannya nih sampai bagi dividen mungkin di April atau Mei bisa jadi sampai 870 880 untuk BJTM. Tapi kesana ada prosesnya, nggak harus bisa dalam 1-2 hari atau sebulan ya. Dalam proses naik ke sana juga ada naik turunnya. Tapi yang paling penting udah tahu di mana beli BJTM ya. Belinya itu di support, jangan kejar harga kalau BJTM. Jadi seperti itu. Untuk BJTM arahnya sepertinya akan ke atas dan supportnya sekarang itu 780. Ya kesempatan beli, siapa tahu dikasih ya 780 beli atau 785 satu tick di atasnya. Dan terlihat juga EMA 20-nya sudah golden cross mengarah ke atas dan sudut kemiringannya hampir 45 derajat ya. Jadi ya harusnya lanjut untuk BJTM, tapi kurang ideal kalau beli di harga sekarang. Kalau nyicil dulu ya boleh. Atur aja bagaimana strategi BJTM karena potensi besar BJTM itu akan bergerak di atas 780. Jadi seperti itu untuk BJTM. Langsung saja ke saham kedua, ada BJBR yang hari ini ditutup di harga 1420 menguat 1,06%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR juga sudah di atas 1400 dan ini valid ya. Dan tarik aja ya, bukan di 1400. Sekarang itu supportnya ada di 1420. Itu area resisten yang sekarang jadi support untuk BJBR ya. Karena itu ada pola cup and handle-nya. Nah, tarik aja sini atau ya di area sinilah. Dari apakah menarik? Harusnya BJBR nih menarik. Besok potensi BJBR harusnya lanjut naik kalau market mendukung ya. Kalau misalnya dia merah, jaga aja tuh di 1400 sampai 1380 itu bisa spec buy. Jadi kejauhan kalau 1350 ini di 1378. Ini kan dia lagi konsolidasi akhirnya breakout lagi setelah reisu di tanggal 4 Maret minggu lalu. Jadi apakah menarik untuk BJBR? BJBR menarik, cuman kalau beli di harga sekarang ya kalaupun nekat yang penting risk rewardnya tahu. Cuman kan pergerakannya ini lambat nih. Kalau Bapak Ibu mau ya cut loss saja sekalian langsung di bawah. Tunggu dia jebol 1350. Target profitnya kemana? Target profitnya terdekat 1500. Jadi risk rewardnya 1:1. Bisa seperti ini ya. Kalau memang arahnya ke atas ya BJBR nggak akan turun lagi tuh dari 1380. Kalau sampai dia turun 1380 berarti memang nggak kuat dan potensi besar bisa turun lebih dalam bahkan bisa ke 1280 ke area ini ya. Untuk BJBR juga sudah breakout dari trend line downtrend dan konsol dan juga breakout dengan volume. Harusnya lanjut ya besok konfirmasinya. Kalau dia merah mending wait and see dulu, tunggu di bawah sekalian. Tapi kalau bisa besok lewat lagi 1430 coba buy on breakout dengan target 1500. Seperti itu untuk BJBR. Langsung saja ke saham ketiga, ada BRIS yang hari ini ditutup menguat tipis 0,89% ke harga 1685. Kalau dilihat transaksi asing net
buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Breeze masih belum bagus. Teknikalnya kenapa? Karena belum di atas 1700, belum di atas EMA 20-nya. Jadi masih belum aman ya. Saya juga minggu lalu itu cut loss juga di Breeze tahu dia, dan sekarang saya belum mengamati lagi karena memang belum bagus, belum di atas 1700. Tapi kalau mau titik amannya ya ini turunin aja ya. Kelihatan neckline-nya ada di 1800. Nah, ini kalau tarik ke bawah, ini dari atas ya tarikannya. Ya ini dia retest trendline downtrendnya, dan koreksi ABC-nya ini sepertinya ini proses naik. Cuman konfirmasinya untuk Breeze karena EMA 20-nya juga sudah melengkung ke atas, ya validnya 1800. Kalau dia tutup di atas 1800 itu baru lanjut uptrend ya. Ini kondisinya juga masih uptrend nih. Cuman kalau mau lebih aman tunggu di atas 1800 karena berpeluang bisa ke 2000 terdekat, bahkan 2200 ya, naik 10%. Kalau saya lihat Breeze tetap menarik, yang penting Breeze nggak turun dari 1600 nih ya. Jadi harga sekarang itu mending wait and see aja dulu. Kalau Bapak Ibu mau coba buy on breakout, tunggu dia tutup di atas 1700 itu bisa. Tapi kalau enggak, daripada beli di harga tangguh seperti ini, bisa aja merah besok langsung. Nah ini dia bisa bergerak di range harga supportnya 1600, resistennya 1700 tektok hari ini. Kecuali dia naik besok ke 1700 tuh aman, bisa konsolidasinya di atas sini. Dan bagusnya lagi kalau dia breakout 1400 nih udah lanjut uptrend ya. Jadi seperti itu. Untuk Breeze lebih ke wait and see dulu lah. Sekalian tunggu di bawah atau tunggu dia breakout. Seperti itu untuk Breeze. Langsung saja ke saham keempat. Ada Agro yang di hari ini ditutup menguat 2,75% ke harga 1305. Kalau dia transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Agro setelah membentuk higher low dan lower low ya. Karena 1230 itu harga terendahnya semenjak Januari 2022. Nah, jadi apakah bisa spek buy? Ya kalau Bapak Ibu nekat kemarin itu ya yang penting jebol 1200 jual, karena 1200 itu kan dulu juga resisten. Sebelum dia gagal lewat, dia koreksi 3 hari, hari ke-5 dia breakout. Dan dia mantul minggu lalu ya. Untuk Agro, kalau saya lebih ke wait and see dulu aja. Kalau mau titik amannya ya 1500 lah. Kalau dia break 1500 itu menarik untuk Agro ya. Jadi harga sekarang lebih ke wait and see aja dulu. Ini neckline-nya. Itu ada pola double bottom nantinya kalau dia break. Ya kalaupun nekat beli harga sekarang bisa risk rewardnya seperti ini ya. Yang penting trading di saham lagi majornya downtrend, walaupun minornya ini mulai konsolidasi ya Bapak Ibu harus siap cut loss. Cut loss-nya jebol 1200, bisa di 1160, itu sekitar 10%. Target profitnya tarik langsung 1500 saja. Jadi 16%. Nah, bisa seperti ini atau tarik 1400 bisa juga. Tapi lebih ke sini ya. Nah, bisa seperti itu. Tapi kondisi seperti ini karena dia ini bisa dibilang di resisten terdekatnya ya mending tunggu dia turun aja. Kalau dia bisa break bergerak di atas 1300 ya bisa coba spek buy. Kalau besok dia malah candle merah ya tunggu aja di bawah di 1230 sampai 1200. Bisa seperti itu ya. Kalau lebih menarik ya tunggu dia bergerak confirm breakout 1500, itu baru konfirmasi ada peluang lanjut uptrend. Seperti itu. Untuk Agro langsung saja ke saham kelima. Ada BBKP yang hari ini ditutup terkoreksi 0,8% ke harga 248. Kalau dia transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBKP lagi berjuang untuk tetap bertahan di atas 250. Kalau dilihat formasi candlenya ini ada indikasi evening star, tapi aman kalau besok hijau. Kalau besok dia bisa rebound dan breakout to 254, itu ada peluang lanjut targetnya uji resisten EMA 20 di 264 ya. Kalau beli di harga sekarang ya cut loss saja kalau dia jebol 240. Jadi cut lossnya sekitar 5%. Target profitnya ke 264 sampai 270. Menguji EMA 20-nya dan EMA 60-nya. Bisa seperti itu juga. Kalau benar ini jadi swing low-nya, ya dia lanjut uptrend dan ini posisi pola seperti ini nanti. Nah, ya, yang penting jangan membuat low baru lagi di bawah 240. Seperti itu untuk BBKP. Langsung saja ke saham ke-6. Ada BNGA yang hari ini ditutup menguat 4,28% ke harga 1095. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BNGA ternyata swing low-nya di 1020 ya. Nggak nyampe 1000 dan dia membentuk candle doji. Ini sinyal dia balik arah dan lanjut naik, dan
BNGA juga masuk rekomendasi saya waktu di 22 Februari nih. Waktu itu saya suruh beli di 1000 sampai 1020 dan targetnya 1050 sampai 1100. Itu 5% saja saya buatkan trading plan-nya TP1 dan TP2. Ya udah tercapai TP1. Kalaupun beli lagi di 1020 1010 ini bisa lagi TP di TP2 kan lumayan tuh, dapat 12% tektok kan, daripada di hot satu kali kan bisa juga satu kali ya dapat juga 9%. Kalau di tektokin pertama dapat 5%, turun, habis itu dapat 7%, 12%. Ya 1:1 lah, tapi resikonya lebih kecil karena pakai TP duluan di do atas ya. Jadi seperti itu aja untuk BNGA. Kemana arahnya ya, kalau neckline 1100 di breakout itu ada pola cup and handle, dan cup and handle besarnya lagi itu di 1160, dan peluangnya tetap BNGA ini uptrend. Jadi seperti itu aja. Apakah bisa spekulasi buy? Udah tinggi. Coba kalau merah aja nanti, kalau dikasih merah 2-3% ya coba spek buy. Cut loss-nya ya kalau turun 3% ya udah cut loss aja. Kasih toleransi dari harga beli itu turun 3%, cut loss. Bisa seperti itu strateginya ya. Jadi seperti itu aja untuk BNGA. Besok masih peluang uji resistennya kembali 1100 kalau itu di breakout. Terdekatnya uji 1160 sampai 1180 dan 1200. Seperti itu. Untuk BNGA langsung saja ke saham ke-7. Ada BNLI yang hari ini ditutup menguat tipis 1,14% ke harga 1325. Tapi yang saya kurang suka itu bid offernya tipis. Kalau dilihat transaksi asing nggak ada jual beli. Langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal ini area support ya. Kalaupun nekat beli BNLI, kalau yang modalnya nggak banyak, misalnya nggak pengen beli banyak, jadi ya paling beli 10, 20, 30 lot, 50 lot, ya bisa coba antri aja. Dan yang penting Bapak Ibu cut loss saja kalau dia jebol 1300. Jadi cut loss-nya paling mentok itu 3%. Targetnya kemana? Targetnya tarik 1380 sampai 1400. Ke situ arahnya bisa seperti ini risk reward-nya. Cut loss-nya di bawah 1300 bisa 3%-an. Target profit-nya tarik 1400. Risk reward-nya 1 banding hampir 2 ya. Bisa seperti itu kalau tertarik beli BNLI. Tapi daripada BNLI ya coba BNGA atau BBKP ya. Agro juga menarik nih. BRIS juga menarik, BJBR menarik, dan BJTM menarik. Tapi kan nggak semua trader suka saham lain. Ada yang suka BNLI, udah tahu pergerakannya ya coba aja. Kalau nekat beli ya. Kalau saya ya saya cut loss kalau dijebol 1300. Seperti itu untuk BNLI. Langsung saja ke saham terakhir. Ada PNBS yang hari ini ditutup terkoreksi 1,56% ke harga 63. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PNBS kemana? PNBS lagi konsolidasi. Memang kalau saya bilang resisten kuatnya itu di 65, 60 itu resisten yang nggak boleh dijebol. Apakah bisa spekulasi buy? Ya wait and see aja dulu karena ini ada indikasi kurang bagus. Sebelumnya dia membentuk candle doji, creepstone ya, terus dikonfirmasi dengan candle merah. Jadi besok bisa turun. Jadi kalau mau beli BNBS ini di 60 aja, nawar 60. Kalau dikasih syukur, dan cut loss kalau dijebol 60. Bisa di 58 atau 57. Atur aja bagaimana strateginya, dan target profitnya di 65 aja. Jadi seperti itu. Kan lumayan dari 60 ke 65 kan ada sekitar hampir 9%. Nah, bisa tuh beli di 60, cut lossnya sekitar 4%. TP-nya sekitar 9%. Bisa seperti itu. Untuk PNBS cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Kalau Bapak Ibu yang bingung masih memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, ini beda ya. Yang tadi rekomendasi, ini kelas. Saya akan ajarkan kelas scalping di tanggal 20 Maret 2022, hari Minggu besok. Saya ajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, end of day, menganalisa ARB Hunter, arah
hunter, dan juga yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk saham scalping, karena beda cerita ya. Scalping sama swing trade itu beda. Kalau scalping tuh harus disiplin exit entry-nya karena bermain di saham-saham yang volatilitas tinggi. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader atau DM aja Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.